Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Desain Analisis Algoritma A, kelompok 13. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu analisa efisiensi algoritma Convex-Hull, Divide and Conquer. Yang beranggotakan saya, Vita Hidayah, dengan NIM akhir 3016, Heri Setiawan dengan NIM akhir 3028, Bagas Arjun dengan NIM akhir 3038. Selanjutnya yaitu pengertian dari Convex-Hull. Convex-Hull merupakan himpunan titik pada bidang planar yang berbentuk poligon konveks yang melingkupi seluruh himpunan titik. Algoritma yang telah ditemukan untuk memecahkan permasalahan ini antara lain brute force, Dirichlet match, Hull, divide and conquer, incremental, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu langkah-langkah atau ilustrasi. Pada gambar tersebut terdapat sebuah himpunan bidang planar sembarang yang berada dua titik bidang A dan bidang B, sehingga seluruh garis yang berakhir di A dan B berarti berada pada himpunan. Selanjutnya, Convex-Hull dari himpunan titik S. Himpunan titik S di sini yaitu himpunan konveks terkecil yang mengandung titik S jika dua titik sembarang P, Q, elemen S dibentuk garis yang seluruhnya berada pada elemen S. Selanjutnya, jenis Convex-Hull. Terdapat 3 jenis Convex-Hull, yaitu satu titik. Convex-Hull merupakan konveks berupa titik yang tidak dapat dihubungkan. Selanjutnya yaitu 2 titik. Konveks yang berupa garis yang menghubungkan kedua titik. Yang ketiga yaitu 3 titik. Jika konveks terletak pada satu garis, maka konveks adalah garis yang menghubungkan dua titik terjauh. Oke, selanjutnya algoritma divide and conquer. Jadi algoritma divide and conquer merupakan sebuah algoritma yang mempunyai prinsip kerja, yaitu memecah suatu permasalahan besar menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan penyelesaiannya. Kemudian selanjutnya ada langkah penyelesaian. Jadi dalam algoritma divide and conquer yaitu ada 3 langkah penyelesaian, yaitu yang pertama divide, yaitu membagi masalah menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu conquer, menyelesaikan permasalahan yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada combine, yaitu menggabungkan solusi dari masing-masing subpermasalahan yang telah diselesaikan sehingga dapat ditemukan solusi dari masalah utama. Selanjutnya ada pseudocode dari algoritma divide and conquer. Jadi divide and conquer dengan parameter n, yaitu membagi sebuah masalah menjadi 2 submasalah yang lebih kecil. Kemudian di sini ada variabel input sama dengan integer n, dan output yaitu adalah solusi dari permasalahan. Jika n lebih besar dari 0, maka akan membagi permasalahannya. Jika tidak, maka masalah akan dibagi menjadi r submasalah yang berukuran n atau k. Untuk setiap r sub masalah akan memanggil fungsi divide and conquer dengan parameter n atau k. Dan ketika n4 akan digabungkan solusi dari r sub masalah menjadi solusi dari masalah utama. Selanjutnya hubungan algoritma dan strategi penyelesaiannya. Jadi Convex-Hull adalah sebuah permasalahan yang memiliki aplikasi terapan yang cukup banyak. Contohnya yaitu ada permasalahan grafika komputer, otomasi desain, hingga pengolahan pola pattern atau pattern recognition, dan penelitian operasi. Sedangkan untuk divide and conquer merupakan salah satu algoritma yang memberikan solusi dalam penyelesaian masalah yang memiliki kompleksitas waktu yang cukup kecil, sehingga algoritma ini cukup efektif jika diterapkan dalam penyelesaian permasalahan Convex-Hull. Selanjutnya ada kode dan running program yang akan dijelaskan oleh saya. Baik, di sini ada kode dan programnya. Pertama di sini ada import library dari Python-nya yaitu
throtlib, terus ada numpy. Nah, di sini juga ada variable point sama point. Terus ada point. Point di sini adalah titik-titik dari kumpulan dari titik-titik. Terus di sini ada variabel untuk menampung hul, ada hul S1 kiri atas dan seterusnya. Di sini ada combine hul untuk menggabungkan setiap hulnya. Terus ada for x, y in point. Nah, di sini maksudnya itu membagi setiap titiknya itu ke dalam x point sama y point. Jadi dimasukkan ke x point sama y point. Kemudian di sini ada plt.scatter memanggil fungsi dari matplotlib yang dengan parameter yaitu numpy array x point dan numpy array y point dengan parameter lagi yaitu color black. Di sini membuat titik-titik dan di sini ada plt.show untuk menampilkan titiknya. Kemudian di sini ada point sama dengan sorted. Point itu untuk mengurutkan dan midline dan mid sama dengan line point ini untuk mencari titik tengahnya dari elemen point. Kemudian di sini ada S1 sama dengan kurung rawal kurung siku ini untuk menampung S1-nya. Nah, S1 itu didapat dari point yang indeksnya kurang dari mid, sedangkan S2 lebih besar dari mid. Kemudian di sini ada fungsi hack untuk mencari nilai terbesar dari array dan low untuk mencari nilai terkecil dari array dan find untuk menemukan lokasi dari sebuah elemen di array. Selanjutnya. Nah, di sini adalah outputnya berupa titik-titik. Ini dibentuk dari library matplotlib tadi yang scatter terus show. Dan titik ini berada pada koordinat 479 kayak ini yang sudah dimasukkan tadi. Nah, seperti itu. Mungkin saja bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi mengapa algoritma tadi termasuk ke dalam divide and conquer? Jadi jawabannya adalah karena cara penyelesaian permasalahan convectable tadi dengan algoritma yang sudah dijelaskan adalah dengan cara membagi masalah utama ke dalam subpermasalahan yang lebih kecil. Kemudian barulah dari subpermasalahan yang telah dipecah akan dicarikan solusinya. Nah, setelah ditemukan solusi, maka solusi-solusi dari permasalahan tersebut akan digabungkan menjadi sebuah solusi utama dari permasalahan yang sebelumnya atau yang besar atau permasalahan utama. Nah, di sini ada berdasarkan algoritma di samping dapat dilihat terdapat prosedur pencarian lower tangan, upper tangan sehingga fungsi pencarian lower tangan ada seperti di bawah. Jadi di samping ini adalah prosedur convectable yaitu input P 1 sampai dengan N dengan array of point dan outputnya adalah L sama dengan list of point. Jadi convectable dengan divide and conquer yaitu inputnya adalah array of point atau N dan outputnya adalah solusi dari permasalahan. Selanjutnya di sini dideklarasikan bahwa N adalah inputan integer, selanjutnya ada loop atau list of point-nya. Kemudian algoritmanya list, jadi di sini digunakan untuk menampung nilai yang akan dibutuhkan nanti. Kemudian jika N lebih kecil sama dengan 3, maka di sini dianggap permasalahan tersebut sudah cukup kecil, sehingga akan langsung di solve up dengan brute force. Nah, jika tidak, masalah akan dibagi menjadi R upaya masalah yang berukuran N atau K. Kemudian sini ada variabel HA yang berisi P 1 sampai dengan N per 2 dan HB-nya adalah P N per 2 plus 1 sampai dengan N. Kemudian convectable HA dan convectable HB di sini menggabungkan solusi dari R upaya masalah menjadi solusi masalah utama. Kemudian untuk H ini sama adalah prosedur gabungan HA dan HB untuk mencari upper dan lower tangannya. Kemudian list of point-nya itu adalah H dan L itu sama dengan LU dan list of point. Nah, kemudian untuk fungsi pencarian lower tangannya adalah seperti di bawah ini, yaitu input HA dan HB atau list of point-nya itu, kemudian list of point
selanjutnya untuk mencari lower tangan HA dan HB, maka A-nya itu adalah rightmost point HA dan B-nya adalah rightmost point HB. Dan kemudian akan diwajibkan dalam perulangan jika AB bukan lower tangan dari HA dan HB, maka akan dicek lagi apakah HB bukan lower tangan dari HA. Kemudian akan masuk ke selanjutnya yaitu A prediksi dot pred. Kemudian akan dicek lagi apakah AB bukan lower tangan dari HB. Jika ya, maka B dot sukses. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu ada analisis waktu algoritma. Jadi kompleksitas waktu dari algoritma dinyatakan dalam relasi recurrence O n log n. Jadi untuk efisiensi waktunya adalah Dn, yaitu sama dengan 0 dikali dengan n per 3. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Dari kami, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diupload di YouTube, tak? Ya, diupload di YouTube, terus nanti linknya dimasukin notepad, kemudian terus notepad-nya dijadiin satu folder sama PPT, baru di-zip, terus dikumpulin. Format namanya kelas, terus nomor kelompok. Di MMP ada kok. Kalau kita ngumpulinnya di bagian TM kalau nggak salah, yang kelompok ganjil. TM atau praktikum ya. Nanti kamu cek aja. Oke. Nanti minta tolong kamu kumpulin aja ya berarti. Iya, ya. Oh, tadi Besok. convert. Terima kasih. Yuk. Oke, makasih, Rek.